Yo, sekarang hari apa nih? Hari Rabu. Hari Rabu Kliwon. Tanggal 19 April 2023. Rabu Kliwon tanggal 19 April 2023. Nah, di Prapen akan diadakan upacara pamitan ya, alias puput suatu karya, suatu pembuatan keris, yang mana keris tersebut adalah pesanan dari Bro Varian di Ngawi, Jawa Timur. Juga sekalian ada keris saya yang dibuatkan oleh beliau, yang dibuat tanggal 10 September 2021, baru puput sekarang diupacarakan ya. Jadi 1 tahun 7 bulan ini akan diupacarakan juga hari ini puputnya. Nanti kita lihat kerisnya ya, keris yang dibuat beliau, keris pioner. Wah. Oke, kita akan lihat upacara puputnya kedua pusaka pada hari ini. Yup. Hai. Pekerjaan saya hanya segini, sudah selesai, diupacarakan secara umat beragama, secara skala dengan niskalau selesai, sudah skalanya niskala pakai Banten yang sekecil apapun, sederhana tapi maknanya yang tinggi
ya sudah seperti itu sah sekalau niskalau. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan supaya selamat untuk ke depan yang memegang atau yang mengerjakan supaya mendapat restu yang lebih bagus lagi. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Hanya sedemikian bisa saya mengasih keterangan yang dan sekarang kerisnya ini saya akan kasihkan nama. Iya. Gelarnya ya, Pak. Gelarnya yang bernama Ki Jalu Brara. Apa ya Jalu Brara? Ki Jalu Brara. Baru Brara. Yang Ki Jalu Brara yang ganjanya seperti tegil ini Ya, untuk kekuatan Jalu, yang sebagai Brara pola pamor ini sebagai pembatasan untuk ramu-ramu supaya jangan ada orang yang mengganggu atau yang menggoda. Ada batasan kan, ada ini kekuatan itu yang bisa saya dinamakan Ki Jalu Brara. Ki Jalu Brara itu. Terima kasih. Ya, mohon Saya kekurangan nanti mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, Pak. Terima kasih. Ki Jalu Brara ini akan saya jaga, akan saya rawat, Pak, pemberiannya dari Bapak. Untuk sehat selanjutnya. Oke, terima kasih, Pak. Sekarang saya serahkan sah Ya. dari upacara niskalau. Skalanya sekarang kemanusiaan sudah miliknya Saya. sudah sah. Oke, terima kasih, Pak. Yang terima, Pak. Ya, makasih kembali. Sudah. Ya, Jadi Ki Jalu Brara sudah resmi dikasih nama di saat ini, di waktu yang tepat ini. Jadi Ki Jalu Brara akan ada di saya rawat sebisa mungkin pemberian dari guru saya ini. Terima kasih, Pak. Itu sebisa saya, menurut saya itu untuk menjelaskan sedikit penjelasan. Oke. Ya, mungkin nanti kita akan bercerita sedikit ya nanti ya, Pak. Setelah ini kita akan bercerita sedikit tentang prosesnya bagaimana dari dulu sampai saat ini ya. Saya minta untuk membantu untuk menjelaskan isi mengisi, bukan saya dari Mas mengatur saya, nanti saya yang minta tolong, nanti Mas bisa mengisi, mengisi itu bersama itu isinya. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, teman-teman. Sekarang ini mau ngorte atau mendongeng ya. Mendongeng karena menceritakan yang santai sambil ngopi, sambil ini karena upacara sudah selesai, kita sambil ngopi, santai lah. Menjelaskan bagaimana asal usul pusaka Ki Jalu Brara ini terlahir lah istilahnya. Pemrosesannya. Bagaimana? Sekarang diperjelaskan sedikit masalah untuk prosesnya ya. Pemrosesan dari awal sampai Betul. sekarang. Jadi ceritanya itu waktu itu tanggal 10 September 2021. Nah, kami berdiskusi pengen membuat suatu pamor, khususnya pamor miring ya, yang selama ini yang saya tahu dari 2008 sampai 2001 saat itu 2021 saat itu di Bali belum pernah keluar pamor-pamor miring seperti ini yang ditempa dan dibuat langsung di Prapen di Bali. Jadi karena tingkat kesulitannya lumayan rumit pembuatannya, mungkin itu yang menjadi bagian kenapa di Bali jarang keluar ini. Ada keris begitu di kalangan pekerisan Bali ada. Saya dari tahun 2008 sampai 2021 itu melihat banyak keris baru berpamor miring. Semisal bulu ayam, belara, atau ron genduru, semua ada. Tapi rata-rata itu barang hanya gayanya Bali tapi barang dari Madura. Ya, setahu saya itu. Bukan saya yang
menempa langsung gitu. Ya, jadi mengingat itu akhirnya saya berdiskusi sama guru, Bapak ayo kita coba yuk buat pamor miring. Nah, jadi ini karya perdana di Bali, khususnya ya di Prapen Kabe-Kabe dengan beliau, bahwa telah tercipta, telah terlahir suatu keris yang berpamor miring. Pertama kali menurut saya terjun di dunia pekerisan. Jadi ceritanya itu seru ya, Boh? Waktu Ya, itu karena begini, Mas, dari dulu saya pengalaman pernah memijar-mijar bikin pamor-pamor yang maunya yang berbeda-beda, tapi karena itu dari kependidikan itu masih belum kurang, tapi kesemangatan untuk belajarnya tetap ada, masih terpendam di dalam saya ini. Saya ingin bikin pamor yang belum saya pernah dicoba, baru-baru ini sekarang saya belajar untuk menempa, sebagaimana dari yang pada yang lain dulu saya berusaha hanya segini menjadi keluarnya, tapi belum sempurna. Nanti akan siapa yang mendengar nanti bisa pemasukan yang bagaimana yang sebenarnya isilah saya yang sebenarnya untuk isi mengisi itu saya tetap terima semasih saya bisa untuk semangat, mudah-mudahan saya sehat seterusnya, saya terbuka untuk isi mengisi di mana saling memberi masukan. Kita di sini tidak menggurui, saling belajar ya, Pak. Betul tetap belajarnya tidak ada batasnya. Saya masih ada kesemangat untuk belajar untuk ke depan semasih saya bisa untuk menjalankan masih sehat. Mudah-mudahan semua unsur ini para yang pendengar bisa untuk isi mengisi. Itu aja yang jadi tanggal 10 September itu 2021 itu akhirnya saya diberitahu oleh teman pisau ya, teman pisau khususnya dari Brazil, bagaimana teknik membuat pola pamor ini. Ini mungkin teman-teman sering lihat ya pola pamor begini di keris-keris Jawa, keris Madura, itu sering lihat. Namun untuk teknik pembuatannya itu berbeda dengan teknik pembuatan keris-keris tersebut. Ini pakai teknik untuk membuat pamor ini biasanya diaplikasikan pada pisau. Karena guru saya yang di Brazil itu memang maker atau pembuat pisau. Jadi polanya sama tapi teknik pembuatannya saja beda. Ayo kita lihat bagaimana bentuk dari pamornya ya. Pamor miring buatan Bapak Kabe-Kabe, Beli Putu waktu itu, Beli Putu putra beliau, Bapak, saya sebagai panjak saja, pengeramai saya. Jadi ini kita lihat bentuknya ya, pamornya. Ini. Jadi kalau dilihat ya pamor ini secara garis besar ini mirip dengan belarak ya atau bulu ayam biasanya dibilang ya. Makanya Bapak memberikan gelar ini adalah Ki Jalu Brarak ya. Brarak di bahasa Bali ini ininya daun kelapa juga, tapi dibuat untuk menjaga batas. Ya, penyengker ya, Pak. Ya, apapun pekerjaannya, mudah-mudahan untuk menjaga pekerjaan ada batasnya, ada godaan, ada gangguan supaya ada yang untuk menangkalnya, untuk menolaknya, yang tidak bagus, yang positif ya silahkan, yang tidak positif supaya ada yang menolak. Ya, jadi saya menambahkan bahwa Ki Jalu Brarak ini dinamakan karena jalu ya. Jalu itu identik dengan ayam jantan. Jantan ya, jalu itu kalau di Bali tegil ya, Pak? Tegil. Jadi senjatanya ayam jantan yang melambangkan kejantanan, keberanian ya. Terus kekuatan ayam itu sendiri ya. Makanya dinamakan jalu. Jadi diharapkan ya, Pak, pemegang keris ini khususnya saya itu istilahnya berani untuk yang benar ya, terus gigih, jantan ya, sebagaimana jalu tersebut, dan
Berara ini Berara itu adalah untuk pohon buah daun ya, daun kelapa yang dibuat yang penyengker biasanya. Yang dibuat Penyengker batas, itu apa, Pak? Untuk penolak yang ada menggoda, ada yang mengganggu. Penyengker Begitu, itu semacam batas yang untuk melindungi, melindungi dari gangguan ya, Pak. Gangguan-gangguan dari luar. Jadi secara harafiah, secara saya simpulkan bahwa Kijalu Brara ini adalah bagaimana si pemegang keris ini agar berusaha, berupaya dengan berani, jujur untuk suatu tujuan yang baik dan mulia, untuk mencapai tujuan tersebut dilindungi layaknya penyengker dari Brara itu ya, Pak. Dilindungi. Itu harapan kami. Astungkare semoga itu ke saya selaku pemegangnya bisa terwujud lah. Kembali lagi kepada kita ya, Pak. Cita-citanya bagaikan teguh ya, dan berani dan dilindungi. Dan dilindungi. Nah, kalau masalah dapurnya atau wangunnya, kalau di Bali wangun, kenapa kami memilih ini? Ini gini ceritanya. Dulu waktu dibuat, karena ini sistemnya uji coba kali pertama atau perdana, jadi bahannya sedikit ya, Pak. Hanya mampu untuk bikin sepanjang ini. Yang sederhana. Sederhana, karena pengen nyoba bagaimana sih hasilnya. Baru belajar nanti kemungkinan ke besokan. Kalau ke depannya ya mudah-mudahan bisa kita iniin. Berusaha untuk belajar yang lebih lagi. Jadi kenapa saya pilih wangun ini? Ini kalau di Bali namanya wangun gubar baleman. Ya, gubar baleman itu, gubar itu artinya genderang perang. Baleman itu bara yang ada di dalam arang. Bara yang sudah mengendap. Ya, ada di dalamnya ada. Dia arang mati ya. Tapi di dalamnya itu ada bara. Ada benarnya yang memanaskan. Ya, artinya gubar itu semangat ya, bagaikan genderang perang, semangat untuk apa? Untuk mencari rezeki, untuk bekerja keras, untuk melakukan kebaikan, itu semangat. Seperti genderang perang. Semangat. Dan baleman itu adalah bara api yang di dalam ya, istilahnya semangat dari dalam, gitu loh. Arti dari gubar baleman itu artinya semangat yang tumbuh dari dalam diri kita, gitu loh. Sampai kapanpun semangat itu harus membara. Seperti ada bibit api, kalau sudah dipelihara bisa dia membara. Ya, membara gitu. Ya, itu seperti bibitnya pasti ada di dalam. Nah, inilah kenapa wangun keris ini kami pilih bentuknya seperti ini. Selain bentuk keris gubar baleman adalah kalau menunjukkan pamor ini lebih bagus ya, karena tidak banyak istilahnya tidak ada sekar kacangnya, terus tidak ada jadi pamornya tampak lebih jelas lah. Kalau gubar baleman tidak terhalangi oleh ricikan-ricikan yang lain ya. Makanya kami pilih itu untuk menunjukkan ekspos pamor secara keseluruhan. Selain bentuknya memang sederhana, jadi orang yang bersemangat bagai genderang perang itu, semangat dari dalam itu sederhana saja, tapi semangatnya harus berkobar. Ya, tetap itu masih disimpan kesemangatan, tidak bisa habis-habisnya itu. Ya. Semangatnya tetap disimpan. Menurut saya itu kalau masih ada, masih sehat, masih kuat, tidak bisa habis itu semangatnya. Ya, tetap betul. Ada berusaha. Tetap berusaha. Nah, itu yang saya pelajari dari beliau. Makanya ini kami pilih wangunnya adalah wangun gubar baleman. Ya. Selain itu, wangun gubar baleman ini juga seorang nama senopati perang ya. Pada zaman era Kadiri ya. Kadiri, peralihan antara Kadiri mau ke Singasari, itu ada suatu jenderal perang kerajaan Kediri namanya Gubar Baleman. Entah di lontar itu ingin menunjukkan bahwa wangun gubar baleman adalah pusaka beliau ya, senopati perang Kadiri Gubar Baleman, atau ingin menunjukkan bahwa yang memegang keris seperti ini ya semangatnya seperti beliau, seperti panglima perang yang mana beliau gugur di Gantar saat pertempuran antara Kadiri melawan Ken Angrok ya. Beliau gugur membela negaranya, Gubar Baleman Kadiri. Dan kami memilih bentuknya ini memang style Kadiri ya, yang mana seperti kalau
teman-teman lihat era-era Kadiri yang dibilang jalak ya, jalak Kediri. Ini bentuknya kayak jalak Kediri, bukan Bali lah istilahnya. Ini perpaduan. Kan, ya perpaduan. Kalau di Balinya kan itu ada daun Apa, Pak? Seperti daun-daunnya bambunya Oh itu, ya, ada atau bambu, daun ini, daun enong, pohon. iya, daun enong, Daun pohon gitu dah. Nah, jadi Gubar Baleman itu ya. Jadi kami memilih style Kadiri. Secara sejarah pun Bali ini lebih dekat sama Kediri ya. Bali lebih dekat sama Kediri daripada Singasari atau Majapahit itu sekalipun. Terbukti banyak lah. Ya, di sini kalau teman-teman mau ke Puri yang masih ada aktif sekarang, itu pusakanya semuanya rata-rata bergaya Kadiri ya, Kadiri ya. Karena memang para Arya pertama yang datang ke Bali itu di era Gajah Mada itu semuanya memang dari Kadiri, bukan dari Majapahitnya ya. Dalam arti kata Majapahit Trowulan, tapi mereka dari Kadiri, termasuk Sri Kresna Kepakisan pun beliau adalah Kadiri. Ya, makanya kenapa para sejarawan sepakat bahwa Bali ini sebenarnya dekatnya sama Kediri, bukan dengan Majapahit itu sendiri. Terbukti juga pementasan calon arang itu pun ininya suasananya itu Kediri. Bener kan, Bu? Ya, bukan suasana Majapahit. Jadi sangat kedekatan Bali itu sama Kediri memang. Karena leluhurnya Airlangga pun yang putra dari Bali itu ditugaskan di sana ya. Dan menurunkan dari keleluhur ininya Airlangga itu ya raja-raja Kediri. Begitulah teman-teman, itu secara singkat bagaimana proses pembuatannya, terus kenapa memilih wangun Gubar Baleman, dan sejarah singkat Gubar Baleman itu apa ya. Nah inilah akhirnya jadi begini. Nah, begini seadanya. Ya adanya begini ya. Jadi siapa ada mempunyai atau kelebihan bisa saling dimasukkan. Ya. Saya kalau bisa saya tetap usaha kesemangatan. Jadi teman-teman yang mendengar ini besok-besok jangan tanya, ini saya tidak jual ya. Karena diberi oleh guru saya. Jadi kalau mau mesan yang gini langsung ke sini. Ke Prapen, karena sudah kami akan maksimalkan ke depan lebih baik lah. Saling memberikan masukan. Artinya bilang tadi untuk saya ini terbukaan, ada pemasukan ya. Jadi kalau para baramu teman-teman mau nganakin Ki Jalu Brara ini ya dengan begini, itu langsung ke Prapen Kabe-Kabe, Gusalian Kabe-Kabe bertemu sama beliau, karena ini saya dikasih. Jangan ditanya ini mahar berapa ya. Sampai kapanpun saya akan jaga. Saya akan jaga ini. Jadi teman-teman boleh nganakin saja. Nganakin ya. Misalkan, saya pengen pesan yang seperti Ki Jalu Brara gitu. Bisa dengan pamor apa ini ya? Daun berara ya, Pak? Ya, seperti daun kelapanya itu ya, seperti perbatasan ada upacara, upacara apa itu. Siap. Pertama kali itu yang dipakai pagar, itu pagarnya, perbatasannya. Oke, sudah tahu ya. Jadi masterpiece-nya itu saya yang pegang. Nanti kalau mau nganakin di sini bisa, mau dibuat teluk, mau dibuat lurus juga boleh. Artinya proses pembuatan pamor berara ini di Prapen Kabe-Kabe Banjar Dangin Pangkung bersama Pupande Made Subrata ini sudah bisa di sini ya. Segini ya hasilnya ya segini. Oke. Kalau begitu kita cukupkan. Terima kasih, Pak. Ya, sudah diberikan baik-baik, ya, betul. Saya akan simpan. Bukan diperjualbelikan. Ya, betul. Nanti supaya jangan salah. Kalau yang mau ini nganakin namanya. Nganakin langsung ke sini ya. Jadi ini di rumah ya, di rumah. Dan bisa jadi buat seselat saya kalau misalkan ada upacara apa ya, saya pakai nanti. Crik ya gini. Oke dah kalau gitu teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya. Sehat selalu, sukses selalu. Tetap dukung Pande lokal dimanapun. Semangat ya. Dukung Pande lokal dimanapun teman-teman berada. Support Pande lokal ya. Pesan keris baru ya.
Jangan lupa kalau kalian memesan kris baru berarti kehidupan di mana Pande itu sekitarnya bisa jalan. Dimanapun. Bukan hanya di sini saja ya Pak. Saya bukan. Biar sama-sama kita bergerak ya. Ekonomi biar sama-sama berputar. Oke? Oh ya, terakhir kata, karena ini penghujung Ramadan, saya juga mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dah.